jelaskan ya, bahwa persoalan sampai pemberitaan ini naik ke media itu tentunya ada sebab dan akibat ya, bukan karena mau pansos atau bagaimana. Apalagi saya pribadi dan tim kuasa hukum tidak berpikir untuk mau pansos atau bagaimana, karena mohon maaf sekali ya, saya juga sudah cukup terkenal, jadi nggak perlu saya pansos. Namun demikian ada hal-hal yang istilahnya memang harus diinformasikan atau harus diangkat ke media. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang sama yang dialami oleh Ibu Aska terhadap orang lain atau wanita-wanita lain. Ya. Dan ini juga saya rasa bisa menjadikan pembelajaran kepada warga negara asing, ya, sekali lagi kepada warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk tidak berlaku dengan dugaan-dugaan pelanggaran pidana gitu. Jadi sangatlah tidak betul kalau saya lihat kemarin tuh ada statement bahwa Aska seolah-olah suka bikin sensasi apa. Tidak, itu tidak betul. Terserah dia mau ngomong apa sih. Dia juga tahu kok kalau bisa dia berani sumpah nggak demi anaknya untuk bicara kalau dia nggak pernah melakukan KDRT itu. Kalau ngomong untuk demi kebaikan anak, kenapa dia mukulin pada saat saya hamil? Dia nggak mikirin ibu dan anaknya. Ngomongin anak, tanggung jawab aja nggak ada kok. Jadi selama ini nggak pernah ada tanggung jawab nafkah segala macam buat Aska? 2 kali, 1 juta doang, udah. Aska kan kemarin juga mereka Bang Ali Fali dengan tim kuasa hukumnya juga bilang membuka pintu mediasi selebar-lebarnya. Nah, mungkin dari Kak Aska sendiri mau bermediasi nggak sih, mau berdamai nggak sih, atau kenapa baru sekarang? Iya. Ya kan? Kita balikin ke kuasa hukum aja. Ya artinya kenapa baru sekarang setelah ada pemanggilan? Padahal proses ini kan sudah jauh-jauh hari, mungkin ada masuk 2 bulan ya. Kalau memang ada itikat baik, saya rasa dari awal tentunya akan ada, ya, baik dari kuasa hukum Alif sebagai terlapor, seyogyanya membangun komunikasi dengan kami. Namun demikian sampai detik ini pun, sampai statementnya tadi malam, ya, yang katanya mau membuka pintu maaf yang bagaimana? Yang buka pintu maaf itu harusnya pihak kita, bukan mereka. Di sini saya cuma melihat sampai detik ini tidak ada itikat baik. Saya mau tanya, Aska jawab jujur, ada nggak pernah mereka menghubungi untuk misalnya mediasi, perdamaian, ada? Nggak ada. Biarkan ini proses hukum berjalan aja ya. Soalnya kalau ngomongin mediasi, mungkin udah sering banget sebelumnya sebelum aku laporin. Gitu. Tapi terulang lagi. Jadi udah capek. Yang pertama bahwa klien kita melapor itu udah pasti ada dasar hukumnya, ya. Kenapa proses ini sudah berjalan dan kita tahu bahwa polisi sangat profesional. Rangkaian peristiwa yang terjadi ini cukup pelik. Artinya laporan kita tentang dugaan, ya, adanya pemalsuan data otentik. Dan akhirnya tadi malam kan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor. Kalau dia bantah itu wajar-wajar saja, ya. Itu wajar-wajar saja, biarkan saja kalau memang dia bantah. Tetapi di dalam hukum itu bicara tentang alat bukti. Semua bukti sudah kita sodorkan kepada pihak kepolisian, terutama penyidik Polda Metro Jaya. Semuanya, dari keterangan saksi, alat bukti dan lain sebagainya. Bahkan surat dari Kepala Dukcapil sendiri juga kita sudah sampaikan juga. Jadi biarkan saja mereka membantah. Di sini jadi jangan kenapa Aska harus melapor. Kalau orang ya merasa dirinya sebagai korban, sebagai warga negara baik, lalu mau kemana? Dia seorang wanita, lalu mau kemana? Ya pasti ke jalur hukum. Jalur yang dia tempuh itu jalur yang benar. Itu adalah jalur hukum. Biarkan polisi bekerja dengan profesional.